253080048. Nah, selain ada host cantik ini, kita juga punya tim yang ada di belakang layar nih. Nah, betul banget. Tuh ya, yang pertama nih mungkin dari ujung nih, siapa nih? Halo, saya Nawang Dwi Astuti, biasa dipanggil Nawang dengan NIM 243080041. Hai, saya ada Evi Aditya, bisa dipanggil Evi, NIM 243080051. Nah, tidak lupa sama yang di sebelahnya. Hai, perkenalkan nama saya Ayun Sekarang, bisa dipanggil Ayun dengan NIM 234080071. Oke, kali ini di Podngap, saya dan Kak Ayu, kita akan bahas tema apa nih? Nah, temanya ini buat mengatasi stres dan overthinking dengan cara zikir dan bertafakur, Kak Tika. Oke, kayaknya kira-kira nih ya, kenapa nih kita mengambil tema ini? Kak Ayu tahu nggak? Aduh, enggak. Ya, oke, saya kasih tahu dulu nih ya. Ya, boleh banget. Oke, kita mengambil tema ini itu berasal dari kita sendiri, pengalaman kita nih tim ini gitu ya. Karena kita suka stres dengan tubuhnya, tugas yang deadline-nya mepet-mepet. Terus juga kadang kita overthinking nih karena itu kayak, ini bisa nggak ya dikerjain? Ini nanti nilainya bagus nggak ya? Sesederhana seperti itu. Jadi kita ingin memberikan cara dan tips yang bagus gitu. Nah, itu tapi dari sudut pandang psikologi Islam karena kita itu adalah mahasiswa psikologi gitu. Oke, selanjutnya nih, mungkin teman-teman mau tahu nggak sih tujuannya nih? Pasti mau, Kak Tika. Ya, tujuannya apa? Tujuannya apa ya? Kak Evi tahu nggak nih tujuannya? Tahu dong. Ya. Nah, jadi tujuan podcast kali ini yaitu memberikan pemahaman kepada pendengar tentang apa itu stres dan overthinking serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan spiritual. Dan selanjutnya juga menunjukkan pentingnya pendekatan spiritual khususnya melalui zikir dan tafakur sebagai cara untuk menenangkan hati dan pikiran di tengah tekanan kehidupan. Dan selanjutnya juga ada pembagian pengalaman dan tips praktis dan menerapkan zikir dan tafakur itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk manajemen stres yang efektif. Oke, dari sini nih ya tujuan untuk kedepannya ini podcastnya tuh kayak gimana. Nah, sekarang audiensnya mungkin kalian bisa lebih jelas lebih lanjut nih soal audiens kita nih targetnya siapa aja sih? Nah, buat audiens kita bukan hanya remaja dan mahasiswa aja, Kak Tika. Oke. Tapi ada masyarakat umum kayak ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun om-om, tante-tante, pokoknya semuanya deh yang umum-umum. Biar apa tuh? Kok kayak luas banget audiensnya? Tentu saja biar para halayak umum ini seperti ibu, bapak-bapak bisa lebih mendidik lagi untuk anak-anak yang maksudnya mendidik ini bukan hanya mendidik pelajaran, tetapi bagaimana sih cara mengatasi stres dan overthinking buat anak-anaknya ketika seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kan tadi juga saya menyinggung dari sudut pandang psikologi Islam nih ya. Pasti ada landasan teorinya. Iya. Nah, mungkin nih Kak Ayu udah gak sabar nih buat landasan teorinya. Bisa dijelaskan Kak? Oke, langsung aja ya, aku bakal nyampain landasan teorinya dengan tema mengatasi stres dan overthinking dengan zikir dan tafakur. Oke, menurut psikologi Islami, ilmu ini juga mengkaji tentang perilaku manusia dan perspektif Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan, seperti menghadapi stres, overthinking. Psikologi Islam ini juga menawarkan berbagai solusi yang berbasis ajaran Islam. Dan di podcast ini juga kita akan membahas tentang zikir, overthinking, dan tafakur untuk membantu mengatasi stres. Wow, kompleks juga nih ya tema kita nih ya. Berarti kita juga perlu dengan narasumber yang wow juga nih. Ya, betul banget. Nah nih, yang belum ngobrol nih dari tadi karena Nawang bisa dijelaskan nih. Nah, jadi nanti tuh kita akan kedatangan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Oke. Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Hukum. Beliau adalah Kak Fatfa Sada Mereka Harintang. Beliau tuh masih semester 6 ya. Nah, beliau itu juga merupakan ketua Hima Hukum ya, dan ketua bidang Hima PKKIMM Ibnu Sina Universitas Muhammadiyah Purworejo. Wow, keren ya, semester 6 tapi
dua organisasi yang berbeda. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa ngobrol lebih lanjut nih ya soal tema ini sama Kak Sadamnya. Betul ya? Betul banget. Oke, Mungkin cukup ya sekian perkenalan dari kita. Kita bakalan lanjut lagi bersama narasumber selanjutnya nanti. Betul Kak Tika? betul dong. Stay tune ya nanti sama Kak Tika sama Kak Ayu. Iya. Dan tentunya dengan narasumber kita ya. Iya betul. Sampai jumpa. Dadah. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ayu. Dan saya Tika. Nih, kali ini kita sudah bareng sama narasumber kita nih ya, yang sudah kita sempat singgung di depan, yaitu Mas Fatwa Sadam Haritang. Halo Mas Fatwa. Hai, Gimana nih kabarnya sore hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira udah siap nih belum ditanya-tanyain sama kita yang masih awam nih? Iya betul nih. Siap dong, kan Siap. kita sama-sama belajar. Oke. Karena kita sama-sama belajar, kita saling diskusi aja ya. Boleh, nah itu cocok. Cocok ya. Nih, kita kali ini akan bahas tema mengatasi overthinking dan stres. Iya. Oke. Nah, tapi karena kita basicnya kan dari psikologi, tapi tugas kali ini itu dari matkul psikologi Islam. Ya, jadi kita mau tahu nih, cara mengatasi stres dan overthinking itu dari dari sisi agamanya nih, ya, yaitu Islam. Khususnya di bagian zikir dan tafakur ya Mbak ya. Betul. Iya, mungkin dari Mas Fatwa bisa nih berpendapat dulu. Kira-kira apa sih itu stres sama overthinking? Stres. Stres itu sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang belum terjadi tapi terlalu dipikirkan. Kalau overthinking, sesuatu yang belum terjadi tapi terlalu dipikirkan juga. Jadi intinya antara stres dan overthinking 11-12 ya. Oke, bedanya tipis ya. Tipis banget. Kalau overthinking itu belum kejadian ya. Kalau Kalau stres stres? bisa udah terjadi, bisa belum. Oh, kalau kita nih terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sedang berjalan nih, misal kita lagi ujian nih, terus tertekan itu termasuk overthinking atau stres? Overthinking dong. Jadi waktu situasi berjalan itu termasuk overthinking ya? Overthinking kan sesuatu itu belum terjadi. Oke. Belum terjadi kan masih berjalan, kita masih belum ketemu finalnya nih mau kemana, endingnya mau kemana. Oh, siap. Nah, kebanyakan stres ini kan di usia remaja sampai ke dewasa nih Kak. Ya, Nah, oke. penyebab dari stres sama overthinking ini apa sih? Ya, gimana? Oke, penyebab stres sama overthinking ya. Ya. Kalau dari sana kita bisa nggak sih ngefilter dulu apa-apa yang masuk ke dalam diri kita? Stres itu sesuatu yang masuk dari luar atau dari dalam diri kita? Stres itu Dari kalau dalam. setahu saya dari luar sih. Ini dari dalam, ini dari luar. Iya. Oke. Dari luar dulu gimana nih? Kalau dari luar tuh kayak sosial ya, lingkungan. Iya. Nanti kalau lingkungannya tegang, kita juga ikut tegang. Nah, itu kayak misal dari tugas atau dari sikap teman-teman kita itu kan dari luar kan, faktor Iya. eksternal. Menurut saya itu sih. Nah, kalau itu kan solusinya jelas ya, kita bisa memfilter itu semua, kita bisa memanage apa-apa yang kita izinkan masuk dan apa-apa yang udahlah skip aja, maunya ini tuh kalau dimasukin ke diri saya malah jadinya ya gitu kepikiran dan bla bla bla. Kalau dari sebelah nih, yang dari dalam itu menurut gimana? Oke, kalau misalnya dari dalam diri sendiri, stres itu pertama pastinya kita overthinking dulu baru stres. Nah, stresnya dari dalam diri, kenapa kita nggak ngefilter si overthinking ini? Karena kan overthinking ini terjadi karena stres seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, jadi mungkin maksudnya Mbak Ayu tuh yang dari dalam itu dari sisi overthinkingnya kita terlalu Kebanyakan overthinking jadi stres dari dalam seperti itu. Jadi dari penarikan kesimpulan-kesimpulan yang ada di kepala kita gitu ya, Iya. kita mikirnya udah kemana-mana dulu gitu ya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, gimana dong kita menjaga Iya. arah isi kepala kita nih supaya kita tetap on track
Ya itu tadi sama seperti di prolog tadi di pembuka, kita bisa dengan bertafakur, bisa dengan berzikir, bisa dengan membaca Al-Quran. Kalau yang misalnya malam nggak bisa tidur nih, insomnia, kita bisa pakai buat sholat malam. Jadi mengalihkan otak ke hal-hal yang jauh lebih positif ya. Iya, betul Oke, sekali. sekarang gini deh mas, gimana overthinking dan stres ini kan kadang kalau dari psikologi itu bisa menyebabkan kita melukai diri sendiri atau Iya. jadi ansos atau antisosial. Antisosial, iya. Terus juga kadang ada yang depresi itu sampai kehilangan kewarasan gitu. Nah, kalau dalam menurut pandangan Islam, apakah stres dan overthinking ini itu termasuk lemahnya iman atau enggak nih? Lemahnya iman atau enggak ya? Iya. Kalau kita beriman itu berdasarkan apa dulu nih? Berdasarkan misalnya sesuatu yang kita ketahui atau sesuatu yang kita percayai. Oke. Kan ya kita tahu, kita percaya. Dan ada juga yang hal yang kita percaya aja, kita nggak harus tahu semuanya kan, karena hal-hal yang gaib pun kita nggak tahu kan, tapi kita percaya kan. Nah, tadi gimana overthinkingnya itu Overthinkingnya itu sama stresnya tadi termasuk lemahnya iman. termasuk lemahnya iman nggak? Nah, itu tuh dari apa yang ada di dalam kepala kita. Kalau kita bisa memanage nih, bisa mengetahui, terus misalnya kayak kita menjaga diri kita, memanajemen pikiran kita menjaga dengan yang tadi itu bertafakur, berzikir, kita menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Insya Allah itu hal-hal yang demikian itu tuh kita nggak akan sampai ke arah sana deh. Misalnya gini, kita dulu waktu kecil kita ngaji kan ya, Iya. kita ngaji waktu kecil itu ada praktek sholat satu-satu dites jadi imam di depan. Itu kan sama aja kita dilatih untuk kita bisa berdiri di depan, kita dilatih untuk pede di depan, untuk ngomong di depan dan bla 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 bla, kita untuk berani. Kalau kita nggak pernah nyoba itu nih waktu kecil, tiba-tiba udah usia sekarang nih masa-masa kuliah, tiba-tiba tunjuk kamu di depan, mungkin nggak cuman grogi dan bla 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 bla, mungkin malah besoknya nggak akan berani lagi, mungkin besoknya malah akan cabut nih dari kampus, pindah. Soalnya teman-teman saya juga ada, nggak cuman 1, 2, ada 3 anak keluar dari kampus ini gara-gara putus sama pacarnya. Itu kan ya gimana ya, mana hal sepele yang namanya perasaan, tapi nggak sebanding lah kalau dibandingkan dengan pendidikan. Jadi stres itu juga bisa berasal dari hal-hal yang sepele berakibat sangat fatal. Sangat fatal banget kalau kita nggak bisa memanajemen diri kita. Jadi termasuk lemahnya iman atau enggak itu bagaimana stres dan overthinking itu sejauh berdampak pada diri kita gitu. Bagaimana kita manage? Sangat berdampak, karena ketika iman kita kuat, terus ketika akidah kita kuat, kita bisa loh mengatakan enggak untuk hal-hal yang memang nggak baik buat kita. Kalau kita tahu nih dia udah nggak baik, ya udah kita filter nih, kita udah pasang pagar di sini, jadi kata stres, overthinking, lemah iman, bla 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 itu udah nggak masuk karena kita udah berdiri di sini udah kuat. Kalau imannya emang lemah ya, dalam tanda kutip iman lemah, kalau kita sederhanakan pengertiannya karena kurang pengetahuan, itu beda lagi. Kurang pengetahuan itu bisa diperbaiki dengan belajar tentang agama ya pastinya ya, bukan tentang yang lain-lain ya, karena kan konteksnya tadi kan lemah iman menyebabkan stres dan lainnya gitu kan. Kita belajar tentang agama, kita sudah mempelajari semua di agama, kan udah ada semuanya lengkap, dari psikologi, hukum, ekonomi, semuanya ada. Jadi itu sangat-sangat menjaga diri kita pula. Ini terus cara mengatasi overthinking ini kan kita mau fokusnya ke tafakur dan zikir ya. Oke. Terus apa nih perbedaan dari tafakur sama merenung biasa nih? Tafakur sama merenung biasa. Kalau merenung biasa itu boleh dikatakan ngalamun nggak sih, misalnya? Iya. Soalnya kemarin ngalamun ini gini, nggak penting
kita misalnya nih, kita ngalamin kayak gini, tapi kita mikir ya, misalnya ngeliat ubin nih, ini ubin kok bisa jadi ubin ya? Ini ditambang dari mana? Ini mineral apa? Kok bisa manusia yang cuman sebahasa kasarnya nih, seenggak daging bisa memproses tanah sebegitu hebatnya, bisa menjadi pin misalnya, bisa jadi ini perangkat HP, bisa jadi bangunan ini, bisa jadi apapun. Itu kan karena kebesaran Allah memberikan kita otak. Itu kan hanya diberi. Tapi kalau menyayangi kita kan otak kita bisa berfungsi. Nah itu kan yang dinamakan akal kan. Nah di situ maksudnya kita kalau fokus pada yang Maha Kuasa, kita pasti tahu nih arah kita itu mau kemana. Jadi tafakur ini juga membantu kita buat melihat dari sudut pandang yang lebih baik gitu ya. Jelas. Lebih baik, lebih luas. Karena dari stres dan overthinking ini kan berarti kita fokusnya itu ke hal-hal yang negatif. Iya dong. Yang membebani kita. Iya dong. Nah sampai berdampak ke lingkungan yang lebih luas lagi. Sedangkan tafakur ini bisa membantu kita untuk mengevaluasi dengan cara yang lebih positif. Iya, betul. Gitu. Misalnya kita merenung, kita punya tangan. Ya. Kalau nggak bisa dipakai, Buntung. nggak bisa dipakai, anggaplah lumpuh ya. Oke. Ya. Kalau bisa dipakai, itu kan itu udah dua sisi kayak tadi ya, kasih dan sayang gitu ya. Nah, kalau yang lain lagi, misalnya apapun itu pasti punya dua fungsi itu. Ketika kita udah dikasih, terus kita disayang, kita punya tangan, kita bisa dipakai. Yang terakhir pokoknya itu titiknya, ketika kita dikasih otak, kita dikasih buat berpikir, punya akal, ujungnya itu pengendalian. Kita mau membawa isi kepala atau akal kita ke arah positif atau ke arah negatif. Kita mau membawa ke arah yang happy, bahagia, atau ke arah yang stres, overthinking, dan lainnya. Itu kan maksudnya Allah itu memberi kita dan menyayangi kita, tapi kita sendiri nih yang menjalani, mau membawa diri kita ke arah mana sih? Mau ke arah yang kesana, kesini, pilihan kita sendiri. Itu kan kayak saat kita lagi di fasenya ya, fase stres dan overthinking ini kan bisa aja si individu ini itu dia nggak tenang. Sedangkan secara tafakur itu kan tadi bagaimana kita berpikir, sudut pandang yang kita ambil. Nah, ini dari fase yang masih mengalami stres sampai kita bisa sampai fase untuk berpikir yang lebih baik ke arah yang positif itu bagaimana kita mengontrol tingkah kita gitu yang tidak tenang. Kalau dari psikologi kan kita bisa dengan mengatur nafas atau melihat secara luas gitu, memperhatikan lingkungan kita. Nah, kalau menurut Islam itu kita bisa melakukan apa sih buat menenangkan diri gitu? Menenangkan diri dari stres dan overthinking. Oke, kalau dari ya kita tahu sebagian besar jawaban pasti mungkin kita diajak berwudu dulu. Sholat misalnya, kalau pas waktunya sholat atau kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ataupun kita berzikir dan lain sebagainya. Tapi kan itu semua terkadang di era sekarang itu nggak apa ya, makanya nggak relevan lagi. Makanya teman-teman tuh pengennya yang ya itu yang kayak psikologi tadi yang bilang kayak narik nafas kayak kita. Misalnya pandangannya segini nih, kita menarik diri supaya pandangannya jadi lebih luas lagi nih, dan bla 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 bla. Tapi kan itu semua kan sesaat ya. Iya. Kalau untuk mengawal dari awal sampai akhir kan tetap kita harus menjaga ibadah kita supaya tetap on the track, supaya kita tetap apa ya, menjadi waras gitu loh bahasa frontalnya gitu loh. Ya, makanya kan ibadah kita tuh harus tetap terjaga seminimalnya itu lah. Kalaupun nanti ada stres atau overthinking dan lainnya, itu pasti semua orang pasti ada lah fasenya kayak gitu. Pasti mengalami hal-hal seperti itu. Cuman kan kita bisa meminimalisir
stres itu sampai di titik apa, atau overthinking itu sampai sejauh apa. Jangan sampai hal-hal kayak gitu tuh sampai melukai diri kita sendiri, yang kayak tadi bilang itu dari sisi psikologi kan bisa melukai diri dan bla bla bla. Itu kalau dari sisi agama ya stres ya nggak masalah, tapi ya namanya hidup terus berjalan, namanya ibadah ya kita sebagai hamba harus tetap berjalan juga. Jadi ketika kita dikawal oleh ibadah kita, insya Allah kita akan selalu aman ke depannya, walaupun ya stres-stres dikit masih oke lah ke depan gitu. Jangan sampai stres overthinking itu menguasai kita ya. Iya, betul. Mengalihkan kita dari tugas utamanya sebagai hamba, yaitu beribadah gitu. Iya. Mungkin Kak Ayu mau tanya sesuatu nih sama Mas Sofa. Aduh, ngantuk saya. Jadi oke nih, gimana sih caranya Kak Fatwa ini nyimbangin, ngatasin si stres sama si overthinking secara spiritual? Kalau dalam, mohon maaf ya Kak, kalau dalam medis ini bisa caranya kayak tidur cukup, berolahraga, terus istirahat yang cukup juga, terus makan makanan yang seimbang dan juga bergizi seperti itu. Kalau menurut spiritual itu gimana sih? Kalau dari sisi medis kan kayak gitu ya. Iya. Jadi tidur yang cukup, istirahat, bla 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 bla. Kalau dari sisi spiritualnya menyeimbangkan antara apa tadi? Overthinking Sama stres. sama stres itu biar tetap ya relate gitu ya. Iya. Itu kan ya kembali lagi kita harus selalu on the track dengan ibadah kita. Tetap ibadah yang utama ya, meskipun tetap ada ya stresnya ada, ininya ada, tapi kan fase-fase ibadah itu misalnya ibadah wajib kita sholat itu kan 5 waktu. Kalau stresnya atau overthinkingnya tengah malam kan ya biasanya kan ya itu kita bisa dengan sholat malam, kita bisa dengan bertafakur, kita bisa dengan membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Ataupun kalau ada teman sih ya, kalau ada teman ngobrol sama teman, dan kalau bisa temennya itu yang bisa membawa kita ke hal-hal yang keluar gitu loh dari fase-fase itu loh. Pokoknya nggak harus membawa kita ke hal yang lebih baik, nggak harus membawa kita ke arah yang kita mau, tapi bisa mengurangi overthinking kita, bisa mengurangi stres kita gitu loh. Kayak gitu. Ada lagi? Mungkin udah sih ya, capek kayaknya. Kasian ya kan, seperti kita capek, terus belum minum juga ini. Jadi ada lagi nggak? secara garis besar berarti stres dan overthinking itu hal yang lumrah dialami Lumrah. oleh usia remaja sampai Iya. ke dewasa ya. Iya. Faktornya pun banyak dari Banyak. internal dan sampai ke eksternal. Nah, untuk mengatasi itu caranya banyak dari si medis atau Iya. psikologi dan si agamanya, Iya. rohaninya gitu Pak, secara spiritual. Yes. Mungkin dari sisi medisnya itu bisa dengan cari lingkungan yang lebih positif, dengan mengontrol pikiran kita ke arah-arah yang lebih positif. Tadi kalau secara spiritual yaitu dengan cara tafakur ya Mas ya. Harus balance. Harus tafakur, zikir, ibadah yang on the track. Track ya. Ya dong. Oke, jadi untuk keberlanjutan hidup gitu, kita juga harus ingat tugas utama kita ya Iya, sebagai hamba. Beribadah sesederhana berzikir, yaitu bisa dengan salat 5 waktu ya. Ya, Mas. itu jelas wajib. Wajib, bertasbih, ya. Mungkin buat penutup gitu. Mungkin Ya. Mas Wako ini kan senior kita ya, Iya, betul. semester 6 gitu. Kita tuh kayak pengen tahu dong, ada nggak sih cerita-cerita nih? Tadi sepertinya udah pernah di-spill 1 tadi ya, tapi boleh lah spill lagi. Apa tuh? Ya pengalaman mungkin stresnya menjadi mahasiswa semester 6 sekaligus sebagai ketua hima, ketua bidang gitu, bagaimana? Terus gimana cara mengatasinya Iya. biar kita tahu? Betul. Oke, satu sampel aja. Oke. Ketika di awal saya dilantik jadi ketua hima, itu tuh saya merasa saya bertanggung jawab pada semua anggota saya, semua gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya ganti pandangan.
saya memberikan atau berkontribusi semampu saya, semaksimal saya. Nah, selanjutnya itu kan ada sisi dari anggota saya itu dia mau apa enggak. Kalau dia emang nggak mau, ya udah mau kita se-effort apapun kan dia tetap nggak mau kan. Tapi kalau dia emang mau, kita effort sedikit aja dia udah jalan. Jadi saya pertama itu udah overthinking, ini kenapa ya kok anggota saya gini. Tapi setelah berjalannya waktu, oh iya ya memang udah niat ya, memang enggak ya ayolah, yang penting kita di dalam satu kesatuan itu kita itu masih terlihat oke, fine, semua aman. Tapi kan pasti 1-2 pasti ada kan. Nah, gitu. Menarik ya. Intinya nggak terlalu memikirkan itu banget adalah pasrah tapi dengan usaha yang maksimal dulu ya. Betul. Berserah diri tapi tetap dengan ikhtiar. Iya. Bertafakkur nih ya, kira-kira kenapa nih anggota A, B, C sudah dinasehati, udah dirangkul, tapi tetap minimnya. Iya. Oke, ternyata memang kita harus mengambil sudut pandang yang lebih positif. Iya, betul sekali. Mungkin cukup ya. Ya mungkin cukup karena saya capek ketika